maka akan dibuka untuknya 8 pintu surga dalam keadaan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Faedah yang kedua, Pak, hadis ini menunjukkan yaitu keutamaan berwudu dan sholat sesuai dengan perintah. Karena Nabi SAW man tawaddo'a kama umir, siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan dan sholat sebagaimana diperintahkan, iya, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana yang diperintahkan maksudnya apa? Maksudnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Iya. Maka ini syaratnya agar diampuni dosa-dosa kita, wudu kita sesuai dengan perintah tuntunan Rasulullah, salat kita sesuai dengan perintah tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sabda, man tawaddo'a mithla wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Dalam ayat yang lain, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, di mana ia tidak memikirkan dunia di 2 rakaat itu, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, taqaddama fi al-wudu hadis Amr bin Absah, yang telah berlalu dalam kitab Al-Wudu hadis Amr bin Absah, di mana di akhirnya di situ disebutkan fa'in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillahi ta'ala illa ansarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladatu ummu. Jika ia setelah berwudu dia pun berdiri sholat, ia puji Allah, ia sanjung Allah, ia muliakan Allah, ya, dan ia betul-betul fokuskan hatinya untuk Allah, kecuali dia selesai sholat dalam keadaan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, ya. Ini keutamaan bagi mereka yang setelah berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, namun hatinya betul-betul fokus, Pak, khusyuk, ya. Itu ternyata bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kita masuk hadis berikutnya, bab at-targhib fi shalah fi awwali waqtiha, bab anjuran sholat di awal waktu. Hadis 397. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayyun, qala birrul walidain, qultu thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha. Ala dalam bahasa Arab mempunyai makna isti'la, artinya ya di awal waktu. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kata ala itu Pak menunjukkan kepada awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun? Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, demikian yang Rasulullah sampaikan. Kalau aku meminta tambahan lagi, pasti Rasulullah akan tambahkan kepada aku. Di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang apa amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting tentunya saudaraku ya. Karena amal itu bertingkat-tingkat, berderajat. Maka kita mencari amal itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya, maksudnya di awal waktu. Salat di awal waktu apakah hukumnya wajib? Jawab tidak. Akan tetapi itu yang paling utama. Kecuali kalau memang ya sholatnya berjamaah. Sebagai nanti akan disebutkan di bab setelahnya tentang hukum sholat berjamaah. Kalau ternyata di awal waktu kita tidak bisa, boleh di pertengahan waktu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan akan keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan berbakti pada orang tua dalam Al-Quran itu disebutkan setelah tauhid, Pak. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun. Dan kepada orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Itu dalam beberapa ayat Allah menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua itu setelah hak Allah. Setelah hak Allah disebutkan setelahnya hak orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua sebab adanya kita di dunia, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan ya. Kata Rasulullah SAW, syaqi abdun adraka abawaih falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya namun tidak memasukkan ia ke dalam surga. Maka setiap kita harus berusaha ya, bagaimana berbakti kepada orang tua kita. Allah berbakti kepada orang tua barokah dalam hidup kita, Pak. Berbakti kepada orang tua sebab dipanjangkannya umur, sebab dibukanya pintu-pintu rezeki, Pak. Maka ya kalau antum masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Antum berlomba sama kakak antum, sama adik antum. Jangan kita sudah ada yang megang adik saya, akhirnya antum bebas tidak mau berbakti sama orang tua. Ini kesalahan, iya.